Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi kecelakaan ketika pemasangan tabung gas, tersenggol pantat dan ya begini nasibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Alam Indah bersama saya Ibu Nuril. Pada kali ini saya sampaikan sesuatu yang biasanya menyampaikan sebuah ilmu pengalaman. Ya, hari ini insya Allah pengalamannya berupa curhat ya, yang saya mengalaminya pada malam hari ini. Kebetulan mau memasak, mau bikin lontong, gasnya habis sehingga harus memasang gas, di mana tempat gas tersebut ada di dekat dengan pot-pot bunga saya. Ya, perhatikan tempatnya ada di sana. Nah, itu di bawahnya tangga. Ya. Sehingga rawan sekali terhadap sentuhan orang yang lewat. Ya, kalau yang lain ada di sana jadi aman. Jadi keamanannya sebenarnya sih saya sudah tahu gitu, bahwa ini rawan kesenggol gitu ya. Sehingga kejadiannya seperti yang saya tunjukkan dalam video pertama. Rusak apa ya? Ya bagaimana lagi, namanya sebuah kecelakaan. Tapi baiklah, seperti biasanya ya, untungnya saya sudah mengalami sudah 2 bulan berbagai macam cara bagaimana mengatasi. Kalau biasanya memang sengaja dipatahkan, untuk hari ini tidak. Sebenarnya sudah bagus bunganya, dan ada ada tunas-tunas dimana kalau tidak salah 5 di bawahnya. Saya sih merencanakan mau mencangkoknya, tetapi ternyata Allah menghendaki sekarang saja tidak perlu melakukan cangkok, tetapi potong pucuk ya istilahnya. Kalau potong pucuk saya coba, biasanya ini saya buang 2 daunnya ya, heng-heng ya, sudah bagus loh tuh, sudah bagus, harus dibuang 2, tapi sekarang tidak, saya coba saja, nanti saya sungkup ya, saya sungkup. Oke, ujungnya ini yang patahannya ini harus dicuci dulu. Oke, sebentar jeda ya. Sudah saya cuci
ini loh ada tunas. Nah ini ya, tapi tak apa-apa. Saya siapkan penumbuh tunas dan akar. Tapi saya juga siapkan apa ini, root fig ya, penumbuh akar ya. Ini penumbuh akar, lebih ke penumbuh akar, insya Allah begitu. Root fig di bagian tersebut dioleskan. Nah, ini di bagian bawahnya ini, oh maaf, ini harus saya beli ya. Rekat ya, lembab. Jadi sedikit cairan. Ya, beri sedikit air sehingga bisa berbentuk apa ya, betadin juga boleh, ini juga boleh. Oke, setelah itu berikan root fig ya, oleskan di bagian ini ya, supaya nanti tumbuh akar. Kayaknya harus dibuang satu ini ya. Eman sekali, sudah bagus. Tujuannya untuk menumbuhkan akar ya. Buang aja lah satu, supaya ya untuk menyelamatkan. Nah ini ada bakal tunasnya. Di setiap ruas itu pasti ada bakal tunas dan bakal akar gitu ya. Maka harus diterapi begini. Nah, diberikan root fig, kita booster gitu supaya akarnya cepat keluar. Jika akar cepat keluar, maka untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya itu tidak terlalu berat gitu. Kalau tidak ada akar kan batang bagian bawah yang patah itu menyerap air, memang bisa, tapi kan tidak bisa lama, tidak cukup lah. Kalau akar kan memang sudah tugasnya untuk mencari makanan. Cukup tak ya? Dua tadi buang lagi sajalah ya. Demikianlah, dimanapun suatu aktivitas, pasti suatu tujuan itu pasti menghadapi ujian. Masih belum cukup tua mungkin ya, sulit sekali untuk dibuka. Begitu, kita buang saja. Sebenarnya
daunnya ini tegar sekali sudah ya, tidak apalah, yang penting bisa tumbuh akar. Inilah sebuah perjuangan. Dimanapun kita melakukan pekerjaan sudah pasti ada ujian untuk kita. Kalau seseorang yang bekerja di bidang tanam menanam, bisnis, bertani, inilah ujiannya. Bisa kena hama, bisa kena jamur, bisa juga ini adalah sebuah kecelakaan atau musibah begitu. Di sana kita diuji tabah, kuat mentalnya untuk meneruskan, memperbaiki, menanggulangi. Inilah saatnya kita menguji mental pada diri kita. Tidak perlu terlalu disesali, meskipun kalau itu bunga kesayangan kita, baik itu murah ataupun mahal, semua sedikit atau banyak tetap adalah memberikan keindahan di lingkungan. Tetap ada nilainya pada diri kita, sehingga pada saat ini meskipun malam-malam malam ini jam berapa nih ya, belum itu dengar suaranya Presto, saya sedang membuat lontong itu, saya teruskan saja sudah, sekaligus ngevlog malam-malam. Nah, udah diberikan, ini sudah selesai, tinggal ditanam ya, dikeringkan dulu, kemudian kepada tunas yang batang yang sudah patah ini diberikan root up ya, kelihatan ya, dioleskan. Boleh menggunakan kuas, boleh menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan kita bisa merasakan di bagian tunas, oh ini tunas. Kalau dengan kuas ya tidak apa-apa, tapi kuasnya yang halus ya. Nah, gini juga boleh. Nih tunasnya 1, 2, ini tadi kan tumpah ya, tumpah sehingga tunasnya akhirnya kelihatan gitu, kelihatan ini akarnya kan, yang di bawah itu akarnya besar, tegar sekali. Tidak perlu diganti lah ininya, biar tidak, ini aja sudah kaget, sudah terkejut dia dengan kecelakaan ini. Nah, tidak perlu diganti ininya, medianya tetap saja ya, ini dibiarkan dulu, kemudian tanah nanti ini masih medianya masih dari orangnya, rupanya ini lebih banyak tanahnya, tapi biarlah, saya ikuti saja. Yang penting kondisikan bagaimana caranya supaya tidak ada cacing atau hewan-hewan di dalamnya. Diberikan furadan. Oh, kok furadan ya, apa ya, oh ya furadan. Oke, furadannya ada di belum, sebentar saya ambilkan. Kita lanjutkan ya. Tadi jeda sejenak, minta maaf. Furadan, bentar. Untuk ini kita berikan furadan. Berikan furadan, kemudian berikan juga pupuk dekastor ya. Ini kemudian tambahkan tanahnya.
Oke, dengan menambahkan tanah. Kayaknya kurang ya, karena ini malam-malam. Baik, sebentar. Tambahkan medianya. Nah, biasanya saya menggunakan ini kokopit tanpa tanpa pupuk yang lain. Kan kalau kokopit itu alami ya, supaya tunasnya fokus untuk menumbuhkan diri. Seperti mencangkok kan hanya menggunakan kokopit saja. Ini pun saya berlakukan demikian. Setelah itu ditutup ya, seperti dicangkok gitu, ditutup dengan gelas mineral. Kita lagi ambilkan gelas mineral. Botol ya, bukan gelas, botol mineral. Ini tujuannya hanya untuk agar ini menahan tanahnya, bukan disungkup ya, ini ya, menahan kokopit agar tidak jatuh. Begini. Kalau terlalu kecil, ambil yang di bagian mana botol ini. Tidak perlu menjaga kelembapannya. Kenapa? Ini sudah punya akar gitu ya. Jadi ini bagian atasnya, tutupnya ini dibuka saja karena tidak perlu disungkup. Ini tujuannya hanya untuk menahan agar kokopit ini tidak kemana-mana gitu. Nanti kalau udah kelihatan kering disiram ya. Ya disiram seperti biasa ya. Supaya tunas itu kan, tunas dan akar akan lebih cepat tumbuh jika ditenggelamkan ya. Nah begini, kurang banyak, ditambah. Nah tadi tambahkan kopi, tambahkan. Ingat ya, menyiramnya seperti biasa lah, tidak perlu perlakuan kalau 1 minggu 2 kali ya sudah, 1 minggu 2 kali seperti biasa. Tapi ini tanah tapi gembur ya, gembur. Saya biarkan aja sudah, mengikuti dari tanian orang tersebut bagaimana ini jadinya. Nah sekarang kita berlakukan kepada pucuknya ya. Seperti halnya kita melakukan potong pucuk, demikian juga kepada ini. Di bagian bawah bisa diberi pasir malang. Ya, bagian bawahnya diberi pasir malang lebih kurang 1 cm. Apa tujuannya?
Biasanya kalau disiram itu meskipun lubangnya ini sudah banyak, tetapi biasanya masih ada genangan ya. Kalau menggunakan pasir malang ini tidak akan tersimpan terlalu lama, beda dengan misalnya kokopit dan sebagainya, kelembapannya lebih terjaga. Setelah itu kemudian masukkan campuran ini saya hanya menggunakan media sederhana, alam semuanya. Ini adalah ini apa ini, daun bambu andam ya, istilahnya apa ya, andam ya. Nah, daun bambu kering, kokopit, kemudian pasir malang sedikit, hanya 1 genggam karena saya cukup hanya ini saja, 1 genggam saja dicampurkan begitu, kemudian dimasukkan. Masukkan dulu karena itu tadi tidak terlalu panjang ya, ini batangnya panjang. Batangnya salah. Maaf, apa ini, batangnya pendek, yang ini potnya panjang. Harusnya potnya pendek ya, pendek ini mestinya, tapi hari ini tidak ada pot kecil. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting ini pot ini sempit ya, sempit, dan sebenarnya sih ini butuh konsentrasi, jadi tidak boleh besar. Sebentar saya carikan yang kecil. Baik, selanjutkan. Sudahlah, tidak menemukan, ini saja yang ada. Nah, siapkan ini untuk perlindungan terhadap batang ya, supaya tidak terkena entah itu bakteri atau apa, meski kita sudah menyiapkan agar tanahnya tidak terkena, agar tanahnya steril gitu, sudah dilakukan fermentasi. Oke, direndam dulu di dalam larutan B1 ini. Kurang dalam. Nah, ya semacam ini. Masukkan dalamnya, tidak kelihatan ya. Sebentar, tidak kelihatan, tidak enak nih. Nah, sudah kelihatan macam ini ya. Masukkan tadi, saya ulang. Nah, ini kelihatan kan. Nah, dimasukkan ini. Nah, sudah. Terlalu dalam ya, kalau terlalu dalam naik sedikit. Masukkan, tinggal menutup, disungkup. Biasanya saya gitu kan, atau ini kita berlakukan tanpa disungkup lah, bagaimana hasilnya. Oke, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Oke, terima kasih dari saya, Ibu Nuril.
Terima kasih kepada semuanya yang telah mampir di channel Ibu Nuril, mendengarkan dan melihat curhatan saya yang sedang mengalami musibah. Semoga kepada panjenengan semua yang sudah melihat dari awal sampai akhir bisa memberikan manfaat cara menanggulanginya jika kita terserang musibah, ya. Jangan terlalu panik, insya Allah bisa ditanggulangi dengan cara begini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih yang sudah like ataupun share atau telah subscribe, agar dengan demikian saya masih tetap punya semangat untuk melanjutkan dengan pengalaman-pengalaman yang lain di channel di acara yang lain yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.